Shalom, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kali ini saya mau share tentang datanglah kerajaanmu. Ini doa Tuhan Yesus yang dijajarkan kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa, kuduskanlah namamu, datang kerajaanmu. Artinya datanglah kerajaan yang dari sorga itu ke bumi, ya. Supaya apa? Jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi kita harus ingat, the kingdom of God is within you, di dalam kita, within us. Jadi artinya Tuhan ingin supaya kerajaan sorga itu termanifestasi secara penuh melalui umat pilihannya di bumi ini, ya. Jadi kali ini tema kita akan bahas dulu bahwa sekalipun banyak orang Kristen menaikkan doa, datanglah kerajaanmu, tapi mari kita melihat dulu apakah dalam praktek itu orang Kristen membangun kerajaan sorga di muka bumi ini, ya, atau membangun kerajaan sendiri. Ini yang kita mau bahas kali ini. Jadi kita harus kembali dulu cerita tentang seorang yang namanya Nimrod yang mula-mula berkuasa di bumi ini. Jadi Nimrod ini kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 10, Nimrod ini kita tahu Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Jafet. Ham ini yang dikutuk oleh Nuh karena dia tidak menutupi ketelanjangan ayahnya, ya, ketika itu, ya. Jadi dari Nimrod ini dari Ham punya anak Kusi. Kusi punya anak Nimrod. Jadi Nimrod ini cucunya daripada Ham ini. Nah, mari kita lihat Kejadian 10 ayat yang ke-9. Atau ini adalah apa ya? Kus memperanakan Nimrod. Ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ini terjemahannya ILC, ya. Ayat 9, ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Coba kalau kita melihat terjemahan LAI, ya. Di sini dibilang Nimrod, ya, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, ya. Nah, mari kita melihat dulu istilah Nimrod ini gagah perkasa di hadapan Tuhan, karena istilah atau ungkapan ini seolah-olah mengungkapkan bahwa Nimrod itu berjalan sesuai dengan rencana Bapa, ya, atau berjalan sesuai rencana Tuhan. Tapi kita melihat bahwa dia membangun, ini kita lihat ya ayat berikutnya ini, kerajaannya mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Itu semua di sana sini ada Erek, ada Akkad, dia bergerak lagi ke arah Niniwe, Asyur, ya. Nah, kalau kita melihat kerajaan yang dibangun Nimrod, ini 11 ini, ya, pasal 11, ya. Ini bicara menara Babel. Ini juga dibangun oleh Nimrod, ya. Karena semuanya di tanah Sinear ini Nimrod membangun. Nah, mari kita melihat dulu ciri-cirinya ini, kerajaannya ini, ya, supaya kita tahu bahwa siapa sebenarnya Nimrod ini dan apa artinya gagah perkasa di hadapan Tuhan, pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Apa artinya itu? Nah, mari kita melihat dulu di pasal 11 ini. Nimrod di sana kumpul semuanya manusia, waktu itu masih satu bahasa. Jadi zaman Nimrod itu bahasa satu. Semua orang ngerti, saling ngerti. Nah, Nimrod ini pasal 11 ayat 3 dibilang begini. Dia dengan keahlian kepemimpinannya itu, dia bisa membuat semua orang yang mengikuti dia itu mengucapkan marilah kita. Kalau kita lihat, ya, pasal 3, ya. Pasal 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita. Ini satu, ya. Apa? Membuat batu bata, membakarnya baik-baik, ya.
Kedua, ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncak sampai ke langit. Baru yang ketiga, marilah kita. Nah ini ketahuan di sini. Cari nama supaya jangan kita terserak. Ini jelas menentang rencana Tuhan. Karena manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Dia, agar nama di sini bukan nama kayak nama saya Irnawan, nama bukan. Nama di sini mengungkapkan identitas, karakteristik, ya, ciri-ciri, ya. Jadi manusia itu diciptakan supaya membawa nama Tuhan, mengungkapkan karakteristik Tuhan, ya, supaya jangan nama sendiri. Kalau nama sendiri berarti meninggikan diri, ya. Ini Nimrod memimpin sedemikian supaya cari nama sendiri, bukan nama Tuhan, ya. Dan kedua dia bilang jangan terserak. Sementara Tuhan bilang penuhilah bumi, ya, kuasailah, ya, taklukkanlah. Ini Nimrod jelas rencananya Nimrod jelas tidak sesuai dengan rencana Bapa, ya. Dia membangun kerajaannya sendiri, ya. Ini Nimrod ke Babel itu, ya. Israel itu dibuang ke Babel, di situ ada raja namanya Nebukadnezar, ya. Ini Nebukadnezar juga punya gayanya ini ketahuan bahwa dia itu ini nih gayanya nih, ya. Daniel 4 ayat 28. Semuanya itu terjadi ayat 28, ya. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi spiritnya Nimrod ini mirip dengan, ya bukan mirip, memang sama lah itu kan, dengan Nebukadnezar ini. Spiritnya suatu kebanggaan, suatu memuliakan diri, suatu keinginan untuk, ya, mencari nama lah, begitu, ya. Inilah dia kerajaannya. Itu sebabnya istilah pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan itu, ini ada makna lain. Kalau Strong Concordance itu bilang ini ada banyak maknanya ini, ya. Nah kalau ini di terjemahan ILC sini, ya, di sini ada dibilang perkasa di hadapan Tuhan itu makna lainnya tegar menentang. Jewish Encyclopedic, ya, itu juga bilang bahwa makna nama Nimrod itu artinya tegar menentang. Tegar menentang, ya. Jadi sebenarnya Nimrod ini seorang yang melawan rencana Tuhan. Seorang yang menentang kehendak Tuhan di bumi ini, ya. Tuhan ingin membangun kerajaannya di bumi. Nimrod mau bangun kerajaannya sendiri. Nah ini Nimrod ini cirinya, ya, spiritnya itu begitu, ya. Tegar menentang. Kalau tegar itu artinya keras, ya, kuat. Terus dia lawan rencana Tuhan itu. Dibangun kerajaan sendiri. Ya, ini, ya. Ini kita harus tangkap dulu, ya. Nimrod ini, dan kerajaannya namanya Babel, ya. Karena di Alkitab ini Babel ada 3 dia. Pertama sejarah tentunya, ya. Ada kota Babel. Cerita di Alkitab ini sejarah, betul-betul ada, ya. Di Irak itu Babel, ya. Kedua nanti kita akan bahas juga Babel nubuat. Di sini Yeremia menubuatkan ini, nanti kita akan lihat, ya. Babel itu sebagai nubuat, ya. Ya, di Yeremia 50. Kemudian Babel di kitab Wahyu itu simbol. Nah kita harus bahas ini supaya kita tahu sekarang spirit yang Nimrod ini apa masih ada atau tidak. Kalau ada, di mana dia berada? Kita harus kenali dulu, karena gini, begitu kita mengenali spiritnya Nimrod ini, kita bisa tahu, oh, orang ini mendirikan kerajaannya sendiri. Orang ini tegar menentang rencana Tuhan. Bisa saja tanpa sadar. Mari dulu kita melihat, ya. Pelan-pelan kita melihat
Babel sebagai sejarah sudah singgung tadi. Nanti kita melihat Babel sebagai nubuat, baru Babel sebagai simbol. Supaya kita tahu spiritnya Nimrod, dan supaya kita bisa istilahnya mengidentifikasi lah ya, mendeteksi di mana dia itu. Ya, mari kita masuk aja dulu langsung barangkali ke nubuat ya. Nubuat ini ada di atau kita singgung dulu sedikit di sejarahnya ini ya. Masih ada sedikit lagi bahwa keturunan Ham ini ya, ini ada yang namanya Kanaan. Kanaan inilah yang melahirkan orang Filistin, ya, Het, Yebusi, Amori, Hewi, Girgasi. Ini 7 bangsa ini yang tinggal di Kanaan yang dihantam oleh Israel, ya. Jadi kalau Israel ini kita udah melihat nih kira-kira nih, kalau Israel ini simbol daripada kerajaan Tuhan di bumi, ini kerajaannya si Nimrod ini harus dihapuskan, ya. Kita bilang kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Itu tangkap dulu. Mari kita masuk ke nubuat ya. Yeremia pasal 50 ya. Mengenai Babel, ini nubuatnya ya. Di sini dibilang ada dewanya. Ini pasal 50 ayat 2 itu ya. Ini dibilang Babel pasal 50 ayat 2, beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah Babel telah direbut. Dewa Bel menjadi malu. Jadi Babel ini punya ilahnya lah katanya. Jadi spiritnya Nimrod ini memang di balik itu ada ilahnya. Namanya ilah Bel, ya, dewa Bel. Spirit mau mencari nama, spirit mau tegar menentang Tuhan, rencana Tuhan dan sebagainya ini ya. Oke. Ayat 8 dibilang di sini, Yeremia, larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim, ya. Keluarlah. Jadilah seperti kambing-kambing dan sebagainya, ya. Karena dibilang aku menggerakkan dan menghancurkan Babel itu. Siapa yang disuruh? Larilah itu. Kalau lihat ayat atas ya itu umat Tuhan. Karena Israel waktu itu, kesalahan Israel begini. Dia minta raja manusia. Ya. Ketika waktu itu zaman Samuel, Israel itu minta raja manusia. Itulah Saul itu. Dengan kata lain, Israel itu menolak kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhan, menolak Tuhan sebagai raja, minta raja manusia seperti bangsa-bangsa lain. Ini dosa besar. Samuel bilang begitu. Karena artinya menolak Tuhan sebagai raja. Akibat Israel itu menolak Tuhan sebagai raja, maka Israel akhirnya dibuang ke Babel, ke pemerintahan manusia itu. Raja manusia. Supaya Tuhan bilang begini, supaya kau tahu dulu rasanya antara beribadah kepadaku sebagai raja atau kepada manusia. Jadi Israel itu dibuang ke Babel enggak kebetulan juga, karena memang dia melakukan dosa, minta raja, jatuh ke dalam pemerintahan manusia, ya. Demikianlah Israel umat Tuhan jatuh ke Babel. Tapi di sini dibilang di nubuatnya, larilah dari tengah-tengah Babel. Nah, ini kayak kalimat ini dibilang keluarlah. Ini mirip dengan Wahyu pasal 18 ayat 4. Nanti kita akan masuk nih Babel sebagai simbol. Ya. Kita melihat di sini Wahyu pasal 18 ayat 4 ya. Ini kita akan masuk ini sekarang. Di sini bilang, "Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya." Ini dari konteks Wahyu 17 18 ini bicara soal Babel. Pergilah kamu umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Sekarang kita masuk kepada yang poin ketiga ini, Babel sebagai simbol. Ya. Tadi Babel sebagai sejarah kita lihat memang benar ada kerajaan Babel itu. Babel sebagai nubuat ya. Jadi dibilang di situ kita lihat 2 poin bahwa Babel itu ada dewanya, ada ilahnya. Yang kedua bahwa umat Tuhan karena Israel dibuang ke situ, suruh keluar dari situ, lari ya. Karena Tuhan akan menghajar Babel itu.
Baru yang ketiga kita melihat nanti simbol ini. Nah, kitab Wahyu ini adalah kitab pewahyuan Yesus Kristus, tentu dengan mempelainya, dengan bahasa simbol. Karena Wahyu 1 ayat 1, ya kalau kita baca ini ya, Wahyu 1 ayat, inilah wahyu Yesus Kristus, termasuk mempelainya ya, gerejanya termasuk sini. Yang dikaruniakan Allah, ini saya baca ILC ya. Allah kepada ini LAI. Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang khususnya ia telah menyatakannya. Ini istilah menyatakannya ini dalam istilah Yunani itu semaino. Semaino itu berasal dari akar kata sema. Sema itu artinya simbol atau tanda. Jadi artinya begini, oleh malaikat yang ketiga ia telah menyatakannya, memberikan simbol atau berbicara melalui simbol kepada hambanya Yohanes. Coba dulu kita melihat ini terjemahan IRT ya, dia pakai istilahnya menyatakannya apa ya. Coba dulu ya, Wahyu pasal 1 ayat 1. Di sini bilang wahyu Yesus Kristus yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera. Dan dengan mengutus melalui malaikatnya, dia memberitahukan. Oh, di sini istilahnya memberitahukan. Itu sebenarnya sama dari istilah semaino. Ya, memberitahu dengan bahasa simbol, kira-kira begitu. Jadi semua di kitab Wahyu ini simbol, ya jangan diartikan letter. Kalau ada Wahyu pasal, contohnya Wahyu pasal 12 ada perempuan. Kalau saya baca di sini ya, Wahyu, cara membacanya kitab Wahyu itu ya. Coba kita lihat contohnya dulu. Wahyu pasal 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, ya, ini di langit ini ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dengan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini kalau diartikan harfiah, mana ada perempuan yang bisa begitu dekat ya dengan matahari. Matahari itu yang luar itu kan, matahari itu gas ya, gas panas. Ada reaksi nuklir yang menghasilkan apa? Panas dan terang itu ya. Itu yang di luar sini aja tuh 5.000 derajat Celcius panasnya. Permukaannya doang. Jadi air panas aja 100 derajat Celcius tuh. Bayangkanlah perempuan itu. Melelehlah dia di situ. Kalau di dalam intinya matahari, wah katanya bisa ratusan atau jutaan derajat Celcius ya. Jadi lah mungkin ini perempuan ada di situ secara harfiah ya. Dia nginjak bulan, ada mahkota dari 12 bintang. Ya bintang itu matahari juga, nggak mungkin juga. Jadi ini simbol. Apa artinya ini perempuan? Perempuan itu gereja, udah pastilah ya. Karena Adam itu simbol Kristus, Hawa gereja. Udah pasti itu kalau perempuan di sepanjang Alkitab gereja itu disimbolkan perempuan. Jadi ada perempuan, matahari itu ada Kristus, dia hidup di alam Kristus, bulan itu ada artinya simbol-simbol atau tanda apa ya, kayak apa ya, bukan realitanya lah, dia udah di bawah kakinya. Udah gitu dia punya 12 rangkap kepemimpinan ya, 12 bintang ya, 12 bintang berarti ada di akhir zaman ini kan, bahkan seluruh zaman ini para ini gereja pemenang ini di langit tapi nggak bisa dilihat secara jasmani ya. Yang terlihat dalam jasmani itu, nah ini justru perempuan Wahyu 17 ini, nanti kita mau bahas itu ya. Jadi gereja pemenang itu disimbolkan perempuan selubungi matahari dengan 12 bintang di atas kepalanya. Ini simbol semuanya. Jadi kita harus masuk nanti ke ini simbol yang pasal 17 ini, Babel. Karena di sini simbolnya ini Babel ya. Padahal itu perempuan juga, di kitab Wahyu ada 2 perempuan. Pasal 12 dan pasal 17 ini dengan 18. Nah, banyak orang menafsirkan Babel di sini
Itu ada yang bilang Amerika lah, ada yang bilang sistem dunia yang apa, saya pernah ya nggak jelas ini. Ini Alkitab jelas bilang Babel itu siapa. Mari kita melihat ya. Ya masuk Wahyu pasal 17 ini ya. Ayat 1 jadi bilang. Lalu datanglah seorang ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Ini pelacur ya, dibilang pasal perempuan tapi pelacur ya. Kemudian ayat yang kelima dibilang, di dahinya, dahi perempuan itu ada suatu nama misteri. Nama ini sekali lagi ya, bukan nama jasmani, nama kayak nama saya Irna, bukan. Nama itu karakteristik, identitas, sifat ya, nature ya. Di dahinya itu ada apa nature daripada pelacur besar ini, perempuan ini. Ayat 5 dibilang Babel besar. Jadi perempuan di pasal 17 adalah Babel. Kalau itu kaget. Perempuan kan gereja. Tapi ini dibilangnya bukan, kalau gereja yang di pasal 12 itu melahirkan putra-putra Bapa, enggak dibilang pelacur. Yang di pasal 17 perempuan juga, gereja juga, tapi disebut pelacur. Dan simbol apa karakteristiknya itu Babel. Jadi Babel itu adalah gereja pelacur. Gereja yang bukan seperti gereja yang di pasal 12 itu. Jangan sebut lagi Babel itu ya Vatikan lah, kota yang apa Amerika lah. Enggak, kita bilang. Perhatikan lagi. Ayat 18 ini dari pasal 17. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Nah, kota besar itu artinya Babel. Saudara lihat di sini. Kota besar itu Babel ya, pasal 17-18. Kita baca semua. Jelas sekali. Perempuan pelacur adalah Babel. Sementara perempuan simbol daripada gereja. Tapi ini gereja pelacur. Yang artinya bisa sederhananya kalau di pasal 12 gereja pemenang itu dia hanya menerima satu benih ya. Saudara tahu kalau istri itu menerima satu benih dari suaminya. Kalau pelacur kan banyak benih. Yang enggak benih firman Tuhan aja, tapi benih tradisi mungkin, benih manusiawi ya, semuanya ajaran-ajaran duniawi lah ya. Maka dibilang di sini gereja pelacur. Ya, dan itu Babel. Nah, kalau Babel jelas dia ada Nimrodnya. Nah, ini saya sebelum jatuh ke situ, saya mau bicara dulu ya, bahwa gereja sudah jatuh. Ya, saya selalu berulang-ulang, kalau orang nggak nangkap ini, saudara nggak akan ngerti apa itu gereja. Gereja sudah jatuh. Gimana jatuhnya? Kisah Rasul 20 jelas Paulus bilang, dari antara kamu, dia bilang sama pemimpin, akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid. Ini artinya serigala ganas yang mencabik-cabik tubuh Kristus. Pecah dia. Gereja sudah pecah karena para pemimpinnya itu ya, dengan ajaran palsu menarik murid-murid. Itu dipecah sampai bahkan 5.000 lebih denominasi yang besar-besar, yang namanya yang besar itu maksudnya yang Presbyterian, Metodis, yang kayak gitu-gitu. Nah, yang perlu kita pahami, pecahan-pecahan itu namanya kingdom. Karena apa? Nanti kita lihat ada spiritnya, sama dengan spirit Nimrod, sama. Nah, mari kita lihat ya sejarah ya, gimana gereja jatuh. Ini ada seorang yang namanya Ignatius. Ini saya mau kutip dulu beberapa kalimatnya ya ini ya. Ini ada di buku Apostolic Fathers ya, oleh J.B. Lightfoot tahun 1956. Ini saya bahasa Inggrisnya ada, tapi kita langsung terjemahannya aja ya.
Halaman 65. Ini bishop ini mengajarkan si Ignatius ini tahun 117 Masehi. Ini seorang yang luar biasa nih, bishop. Dia mati martir di Roma. Ya. Zaman Kaisar Trajan kalau nggak salah. Tapi dia ngajarin. Dulu tuh para penatua tuh ya presbyteros, episkopos. Ini sama ini orangnya. Kalau presbyteros artinya yang sudah dewasa, sudah tua, sudah matang ya. Kalau episkopos, epi itu melihat dari atas, skopos melihat. Inilah fungsinya. Jadi ini satu orang. Tapi Ignatius bilang enggak. Kalau episkopos di atasnya itu. Jadi dari para penatua ada bishopnya. Dari bishop nanti dari setiap kota ada lagi bishop agung. Bertarung ini spiritnya Nimrod ini sebenarnya. Spiritnya Nimrod masuk ke dalam gereja. Ini awalnya. Ini ajarannya si Ignatius ya. Dia bilang begini. Karenanya, ini halaman 65 ya. Karenanya kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Wah, ini dia. Luar biasa ini Ignatius ini ya. Saudara jangan langsung bilang ini Ignatius ini orang kudus yang nggak benar. Enggak. Dia seorang yang luar biasa, ikut Tuhan sampai mati martir. Tapi ini ajarannya. Perhatikan ya halaman 16. Saudara bisa cek. Ini ya Apostolic Fathers tahun 1956 oleh J.B. Lightfoot. Dia bilang gini, karenanya kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Halaman 65 ya. Kemudian ada lagi. Karena itu sama seperti Tuhan tidak berbuat apapun tanpa Bapa dalam kesatuan dengannya. Ya. Baik dari diri sendiri dari oleh para rasul, demikian juga engkau jangan berbuat apapun tanpa bishop. Ini halaman 70. Halaman 4. Tundukkanlah dirimu pada para penatua dan bishopmu. Engkau akan dikuduskan dalam segala sesuatu. Halaman 4. Kemudian halaman 72. Taatlah pada bishop. Halaman 74. Ia yang melakukan segala sesuatu tanpa bishop dan penatua dan para diaken, orang ini tidak bersih hati nuraninya. Ini ajaran Ignatius ya. Halaman 84. Kamu semua ikuti bishopmu. Enggak dibilang ikut, Paulus bilang jadilah pengikutku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Nah, ini enggak. Kamu semua ikuti bishopmu. Nah, ini halaman 84 ya. Halaman 84 juga yang ini ada lagi nih. Ia yang melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuan bishop memberikan pelayanan kepada iblis. Jadi artinya apapun yang kita kerjakan mesti bishop tahu. Supaya jangan kita memberikan pelayanan kepada iblis, ini menurutnya ya. Kira-kira begini ya. Banyak sekali ikut. Silakan kalau mau lihat. Jadi dalam diri Ignatius ada spirit. Yang nama saya menyebutnya spirit Nimrod. Roh yang mau berkuasa atas umat Tuhan. Dia ingin mengatur sedemikian, ingin menjadi tuannya ya dari umat Tuhan. Ini spirit. Nimrod juga begitu. Ya. Inilah kejatuhan gereja. Jadi para penatua, para pemimpin itu dengan ajaran palsu, ini palsu ini, menarik murid-murid. Lahirlah yang namanya denominasi. Atau kerajaan manusia, saya bilangnya begitu. Kerajaan manusiawi lah, kerajaan Nimrod, tanda kutip. Karena denominasi bukan gereja ya. Ini harus kalau kita bahas jelas dibedakan. Gereja yang sejati, gereja pemenang, itu ada di langit, nggak kelihatan. Wahyu pasal 12, yang pasal 17 yang kelihatan itu denominasi. Kerajaan manusia itulah Babel. Ya tentu nggak dibilang kerajaan Pentekosta, nggak begitu bilangnya. Tapi spiritnya
sama. Saudara kalau masuk ke dalam satu denominasi gitu, nggak lama saudara akan ketemu Nimrodnya di situ. Orang yang berkuasa di situ. Ada. Kalau saudara macam-macam itu bisa dipecat. Ada orang berkuasanya di denominasi manapun ya. Itulah kerajaan manusia, itulah Babel. Ya. Spiritnya sama. Nah, kerajaan yang seperti ini lah yang menentang kerajaan Tuhan. Menentang rencana Tuhan untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi. Saudara lihat ya di sini, ketika Babel dihancurkan, apa alasannya Babel dihancurkan? Ini perhatikanlah di sini ya. Apa alasannya itu Babel dihancurkan ya? Dibilang di sini bersukacitalah kalau Babel itu hancur, karena ini coba lihat di sini ayat 20 ya, pasal 18. Bersukacitalah, ini yang kita bilang, bersukacitalah atas dia, atas Babel itu. Hai sorga, dan kamu orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jangan perhatikan ini. Babel denominasi harus hancur. Karena memang perempuan ini mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Jadi kita tuh bertentangan. Orang kudus, rasul-rasul membangun kerajaan Tuhan di muka bumi, berusaha mengekspresikannya, baik dalam pengajarannya maupun dalam kehidupannya. Tapi kalau denominasi, ini spiritnya Nimrod. Ini mesti dibuka. Spirit Nimrod itu tegar menentang rencana Tuhan. Mau cari nama. Ya. Begitu. Jangan terserak ya, kumpul sini. Kumpul sama saya. Itu Nimrod. Dan ada waktunya. Itu dihancurkan supaya kerajaan sorga datang ke bumi ini. Kita bilang kerajaan dunia, termasuk kerajaan Nimrod, akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya ini artinya gereja pemenang. Wahyu pasal 12. Saudara, mari kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya, mintalah Tuhan membuang spirit Nimrod dalam diri kita. Semua kita punya itu, apalagi para pemimpin. Saya juga punya, dan saya pernah mempraktekannya 10 tahun. Saya menjadi semacam gembala sidang juga pernah juga. Saya ingin ngatur umat Tuhan. Saya ingin menguasai umat Tuhan. Saya nggak sadar bahwa itu spiritnya Nimrod. Ya saya juga khotbah, saya puasa juga, semua. Tapi mengunjungnya, tapi itu dimotivasi oleh spirit Nimrod yang ingin berkuasa. Ketika Tuhan bukakan itu, saya lepas, puji Tuhan. 20 tahun terakhir inilah saya belajar melayani sebagai hamba lah ya. Gak mau berkuasa atas umat Tuhan. Kita jadi hambanya lah. Kita berikanlah yang ada itu. Jangan minta uangnya. Jangan minta perpuluhannya. Apalagi buah sulung itu. Saya pernah dengar itu di video. Gila itu. Ajaran buah sulung. Katanya kalau bulan Januari seluruh harta. Dari Amsal dia cuma ngambil. Dari Amsal pasal 3 tuh. Seluruh hasilmu di bulan Januari masuk ke rumah Tuhan, padahal itu bukan rumah Tuhan, itu denominasi itu kerajaan manusia, di kerajaannya dia itu. Masuk ke rumah Tuhan, jadi berikan itu di bulan Februari katanya. Jadi nanti di bulan Februari umat Tuhan makan apa? Jadi kerja sama puasa atau gimana? Ngeri, ya. Spirit dia nggak tahu apa itu spiritnya Nimrod yang membuat dia sampai ngajar kayak gitu, ya. Jadi bagi saudara kesimpulannya gimana nih? Ya mintalah, terutama kita ini yang
terpanggil katakanlah mau melayani kayak full time ya, berdoalah supaya Tuhan sendiri yang memenuhi kebutuhan kita. Kayak Elia, Gunung Gagak, Daniel Sarfat atau Paulus kerja supaya kita melayani sebagai hamba, membangun kerajaan Tuhan di muka bumi, mengekspresikannya baik dalam pengajaran kita ya, maupun dalam prakteknya lah kehidupan kita. Kita jadi hamba lah ya, melayani. Karena kalau nggak begitu, tanpa sadar, dengan motivasi Nimrod, tegar menentang rencana Tuhan. Jadi Bapak Saudara, mari sekali lagi minta supaya roh Nimrod jangan menguasai kita, supaya kita menjadi hamba melayani Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya, amin.